Oke Sobat Kemis, kita sudah membahas keempat sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap dapat dihitung menggunakan rumus delta P sama dengan fraksi mol dari zat terlarut dikali dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Untuk larutan non-elektrolit, perhitungan ini berlaku. Sedangkan untuk larutan elektrolit, perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Konsep penurunan tekanan uap dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perbedaan tekanan uap antara air murni dengan larutan gula. 2. Kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih dapat dihitung menggunakan rumus delta TB sama dengan molalitas dikali Kb. Untuk larutan non-elektrolit, perhitungan ini berlaku. Sedangkan untuk larutan elektrolit, perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Kemudian, untuk mencari titik didih atau TB sama dengan titik didih normal pelarut ditambah dengan kenaikan titik didih. Jika pelarutnya air, maka titik didih sama dengan 100 derajat Celcius ditambah delta TB. Konsep kenaikan titik didih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak larutan gula. 3. Penurunan titik beku. Penurunan titik beku dapat dihitung menggunakan rumus delta TF sama dengan molalitas dikali KF. Untuk larutan non-elektrolit, perhitungan ini berlaku. Sedangkan untuk larutan elektrolit, perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Kemudian, untuk mencari titik beku atau TF sama dengan titik beku pelarut murni ditambah penurunan titik beku atau delta TF. Jika pelarutnya air, maka titik beku sama dengan 0 derajat Celcius ditambah delta TF. Konsep penurunan titik beku dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat pembuatan es dengan larutan. Contoh fenomena penurunan titik beku yang lain yaitu mencairkan salju atau menambahkan zat anti beku ke dalam radiator mobil. 4. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan molaritas dikali konstanta gas dan suhu. Untuk larutan non-elektrolit, perhitungan ini berlaku. Sedangkan untuk larutan elektrolit, perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Konsep tekanan osmotik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengerutan timun yang direndam dalam larutan garam. Selain itu, pelepasan dan kematian lintah yang menempel pada kulit manusia saat disiram dengan larutan garam. Kemudian kita juga mempelajari bagian titik fase pada diagram PT. Terima kasih Sobat Kemi sudah mendengarkan dengan baik. Tunggu materi berikutnya ya.